Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat salam mari kita terus lanjutkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan dari kita pada malam ini belajar metode fikih dengan pembahasan kitab Al-Bukhari atau dengan yang kaya wilayah. Syekh sebagai syaratnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 127. 127 tiga baris bawah dari atas ada kalimat wal jahru bi maudi. Silakan dicari dan diperhatikan. Kita boleh saja kali ini dengan sama-sama membaca kepada surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan yang Allah mohon ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan bertaklim Allah berikan kepada kita banyak umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang berjumlah, hati yang lapang, dan menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah, maka berkati Tuhan ibadah kita, wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru dan mengeraskan bacaannya fi maudhihi dalam tempat jahr. Ayat al-khamisah yang kelima, sunah-sunah sholat yang berjumlah 15. Yang kelimanya adalah al-jahru, mengeraskan bil qiraati bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi siapa? Lighairi makmubi, bagi yang bukan makmum. Yang bukan makmum itu ada dua. Keduanya. Yang bukan makmum ada berapa? Yang bukan makmum ada berapa? Ada dua. Yang satu imam, yang satunya. Yang satu imam, yang satu orang yang sholat sendirian. Hanya dia berdua. Gak percaya apa? Oh, Ustaz, saya kalau dikasih sholat misalnya ngeri. Kenapa? Kan suara saya itu bagus, syarat-syarat puasa. Nanti ada orang yang mengatakan, oh itu orang yang sholat riya itu wa in khabarnya, walaupun takut ada yang mengatakan riya, harus dipikirin. Sholat itu urusan kita dengan Allah, urusan pikirin yang lain. Yang penting kita nggak riya. Wa in khabarnya, yang penting dimauti pada tempatnya. Di mana tempatnya mengeras
mengeraskan bacaan, wa subuh, dan tempatnya itu as-subuh ialah sholat subuh, ya. Wa ulal maghrib wa isya, dan di awal 2 rakaat maghrib dan isya, wal jumat, dan 2 rakaat Jumat, wal idani, dan 2 rakaat hari raya. Jadi saat yang mengeraskan suara itu di sholat yang pertama sholat subuh, kedua 2 rakaat maghrib, ketiga 2 rakaat isya, keempat sholat Jumat, kelima hari raya Idul Fitri, keenam hari raya Idul Adha, ketujuh gerhana bulan, kedelapan istisqa, kesembilan tarawih, kesepuluh witir, ke-11 awal lailan, awal subuh. Tetapi walau ibrah, pada umumnya sholat itu ketika kita ragu apakah dikeraskan atau tidak, ingat istisqa dengan tarawih dan sebagainya gerhana, lupa gampang. Walau ibrah bil fardiyatil muqtadiyati bi waqtil qada bi waqtil adha, yang menjadi ukuran kita sholat qada ini dikeraskan atau tidak, apakahnya saat itu malam atau siang, bukan soal sholat itu dhuhur atau isya. Walaupun sholat dhuhur, tapi kalau diqada di malam hari sudah dikeraskan. Walaupun sholat isya, tapi kalau diqada di siang hari sudah dipelankan. Itu aja patokannya. Masuk ini. Mau itu datang. Ini saya keluar dari siang. Dipelankan. Kalau malam Ya, iya. Walaupun sholat isya kalau siang dipelankan, walaupun sholat asar kalau malam itu wal ibrahnya. Gampang ya? Wal israr, dan menyembunyikan bacaan, bukan menyembunyikan bacaan, maksudnya ini orang Sunda menerjemahkan dengan bahasa Indonesia kan begini, bukan menyembunyikan, mempelankan bacaan di maudhi'i, pada tempatnya. Di mana tempatnya bacaan dipelankan? Mana dengan dilukir, yaitu yang selain tempat yang telah disebut tadi. Tempat yang disebut tadi diantaranya subuh, maghrib, isya, dan seterusnya itu sudah dikeraskan. Sedangkan israr selain ini dipelankan. Tentu di surat umum, wal asri, dan sholat asar, wa ikhratul maghribi, dan rakaat terakhir maghrib, wa akhiratul isya, dan 2 rakaat akhir isya, sholat kusuf syamsi, dan sholat gerhana matahari, wa rawatib mutlaqah, dan sholat sunnah rawatib, baik muakkad maupun ghair muakkad, wa fanawa bil nahari mutlaqah, dan sholat sunnah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua orang siapa ini? Dua kamu baru sesat. Padahal ini kan cuma sunnah saja. Sunnah saja. Tidak masalah siapa. Karena kita selama ini sudah sering melaksanakan. Bapak jujur kalau sholat isya di rumah nggak keburu ke masjid baru pulang di masjid sudah selesai sholat isya, kita sholat isya di rumah dipelankan apa di kelas? No problem. Ini hanya sunnah. Ini hanya sunnah. No problem. Yang namanya besok. Supaya saya nilai yang sesat. Wah, stres. Watakmilu dan membaca amin. Wasabiatu yang ketujuh dari 15 membaca amin. Qaulu amin tegese ucapan amin akibat hati setelah selesai baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Obatlah intan mana doaan ba'da sakatin lati batin. Cuma ini kesalahan kita selama ini tidak menggunakan ini yang pada ini sunnah membaca amin itu ba'da sakatin lati batin setelah sebelumnya kita sejenak berhenti. Begini saudara, imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin yang langsung ikut, tapi biarkan sedikit sebentar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukurannya berapa lama Ustaz? Selama imam membaca Rabbil Billi wali walidayya baru amin. Prakteknya begini, prakteknya hanya praktek sakrasi semuanya. Wa in maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Billi wali walidayya baru amin. Ini yang belum dilakukan. Pada umumnya imam waladdallin langsung sebab ini coba perhatikan dengan enak. Kayak jamaah saya di pasar Pluit, karena di sana yang ada teman saya tidak terkontaminasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Mereka tidak langsung amin, tapi memberikan kesempatan saya baca beli buat dari baru mereka sambut dengan amin. Nyantai. Pada saat latihan setelah dia sebentar baca amin itu disunahkan bagi siapa? Baca amin disunahkan liqari'iha bagi orang yang membaca Fatihah, berarti imam. Walisami'iha dan kepada orang yang mendengar dan baca Fatihah, berarti makmum. Bisolati, baik Fatihah itu dibaca di dalam sholat, wa ghairiha dan Fatihah itu dibaca di luar sholat seperti barusan, tetap disunahkan kita menjawab dengan kata amin walaupun bukan sedang sholat. Dikatakan kita kan mirip amin itu kalau lagi sholat, kalau nggak sholat nggak amin. Karena istrinya tidak sedang
bisolatin wa ghairiha, pada sholat dan selain sholat. Cuma amin itu tergantung imamnya juga. Karena kadang-kadang ada imam yang gak enak diaminin sama makmum baca Al-Qur'an. Jadi makmum ya Al-Qur'an gimana? Amin. Balasnya pendek juga. Ya sebenarnya jangan salahkan makmum sebenarnya. Makmum itu tergantung nada imam. Anak kecil aja tahu kalau Kalau makmum yang Al-Qur'an amin itu Allah jadi nggak bisa dibatalkan. Tetapi lakin di sholat, tetapi membaca amin di dalam sholat akadu itu lebih kuat. Perintah membaca amin di dalam sholat itu lebih kuat. Lada wa yu'minul makmum, dan membaca amin yang makmum maka takmini imamihi bersamaan dengan membaca amin imamnya. Itu imam baru sallallahu alaihi wasallam kalau sudah amin tak boleh. Tunggu imam baca berbeli wali baru amin bareng. Kalau diterawih imam baru kalau dah amin. ini kalau amin mah amin, amin. Amin. Wa idhanul musallimihi, dan orang-orang yang sholat itu membaca amin itu dengan suara keras. Amin. Gak cukup dengan suara pelan. Cuman membaca amin itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan jangan amin atau juga jangan amin, tapi dibacakan suaranya amin. Sebagaimana baca doa empat amin itu bukan amin disebut nama Allah. Amin, amin. Gitu ya. Amin. Kayak lagu Romeo Rama aja. Amin. Ini anak buah air ini begini. Lagi ngecek gigi masuk pemikiran. Bisa. Wakil sholat tidak membaca surah ba'dal fatihati, sesudah membaca fatihah. Wasaminatu yang kedelapan, sunnah di dalam sholat itu membaca surah setelah membaca fatihah. Lihat di layar, ingat membaca surah itu disunahkan bila di sholat jenazah, pada sholat bukan sholat jenazah. Oleh karena itu, pada sholat jenazah tidak perlu baca surat-surat, cukup baik maksud yang ada Allahu Akbar. Jangan pakai baca surat. Kasihan Allah baca surat Fatihah. Baca surat juga ada melatih selawat dan jawab ada syakati dipakai mayak Allahumma Fatihah. Ini yang kedua, aturan ini kedua. Cuma saya juga
senang baca Fatihah. Baik penjelasan. Alam yajidka yatiman fa'awaa wa wajadaka dhallan fahada. Itu sebenarnya aku banyak begitu. Saat itu terima ya kalau kamu saat itu Aisyah lagi rabbiha bin Nu'ayn al-qira'atin Allah membaca sholat qira'atin membaca ini belum ada yang mengatakan kasih kesempatan membaca Fatihah. Namun membaca Fatihah buat makmum itu hukumnya wajib bagi Imam Syafi'i. Bagi imam-imam yang lain ada beberapa sini saya catat. Datang Bapak ya. Hal yaqra'ul ma'mum mukhalifal imam bi sholatil jahriyatin al-mustama. Apakah makmum silakan bedanya gimana Pak? Ya. Masih kelihatan? Jauh enggak betul. Tapi Pak Haji saya pun bukan makanya. Hal yang terakhir makmum, apakah makmum membaca Fatihah kalau imam setelah imam membaca Fatihah di sholat tidak yati dalam sholat yang keras, atau cuma mendengarkan saja? Jawabannya Al-Hanafiyah. Imam Hanafi mengatakan yajibul istima'u li qira'atil imam wala yaqra'ul makmum syai'an khalfal imam. Hanafi mengatakan makmum cukup mendengarkan baca Fatihah imam dan tidak boleh membaca apapun setelah itu. Imam Tapi Bismillah nggak ada sholat ya? Oh aja. Al-Malikiyah wal Hanafiyah. Imam Maliki dan Imam Hambali yustahab lil makmum ila istima' wal imam di sholat yang jahiliyah. Makmum disunahkan cuma mendengarkan imam membaca Fatihah dalam sholat yang jahiliyah. 1, 2, 3, 4. Namun Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan yajibu 'alal makmum, wajib kepada makmum ayat Al-Fatihah dan membaca Fatihah bisri wajahnya, baik salat sirri maupun salat jahar. Wa ibadatul istima'u lil imam, walaupun dia karena membaca Fatihah sampai ketinggalan mendengarkan, enggak masalah, karena dia wajib membacanya bukan mendengarkan. Inilah pendapat para ulama. Ijazah baca surat terlebih imam bagi imam, wa ma'mum qaridin, dan orang yang sholat sendiri bi rakaat subhi pada 2 rakaat sholat subuh. Setiap rakaat membaca surat. Wa aulad ghaiha, dan pada 2 rakaat pertama yang lain selain sholat subuh.
Isya, Subuh, Zuhur, 2 rakaat pertama disunahkan membaca surat. Wa takunu qira'atu sholati, wa takunu dan ada qira'atu sholati membaca surat itu ba'dal Fatihah sesudah membaca Fatihah. Oleh karena itu, kalau qaddama, maka jika dia mendahulukan as-surah, membaca surah alaiha kepada Fatihah, lam tuhsab, maka tidak dihitung surah. Kalau dia membaca surahnya sebelum membaca Fatihah, maka membaca surahnya tidak ada itu. Oleh karena tidak ada hitungan, wa yu'iduha, dan dia harus mengulangi membaca surah ba'dal Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. Ini orang tak kamar lalu berpercaya dalam Al-Fatihah. Dan yang ke-9 adalah membaca takbir minal hukmil ruku ketika turun untuk ruku. Mau ruku baca Allahu Akbar. Warroki, dan ketika naik aerobi sulbi minal ruku, mengangkat tulang rusuk dari ruku, qaul sami Allahu liman hamidah, mengucapkan kata sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkatkan ra'sahu kepalanya, minar ruku'i, dari ruku'. Tapi ketika mengangkat kepala dari ruku', bukan Allahu Akbar lagi, tetapi kalimatnya sami Allahu liman hamidah. Apa sebabnya? Ya, cerita lagi banyak. Satu aja yang ceritanya. Wasababu dzalik, sebab perubahan dari Allah Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah, anna Abu Bakar, sesungguhnya suatu hari Abu Bakar Siddiq ta'akhkhara yauman, itu berangkat ke masjid hampir akhir sholat. Sholat apa? Di sholat asri, untuk melaksanakan sholat asar. Jadi Abu Bakar Siddiq banyak kesibukan. Dan di jalan Abu Bakar Siddiq sudah menyangka annahu qatat semua Rasulullah. Di jalan kata Abu Bakar Siddiq, ini asal ini pasti ketinggalan satu orang, pasti ketinggalan paham wala. Maka karena Zul menyangka ketinggalan, maka Abu Bakar Siddiq lari kecil, marah. Biasanya jalan nyantai, saat itu marah. Kalau masih tidak. Dan Abu Bakar Siddiq masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, ternyata kaget pawainya jauh. Maka Abu Bakar melihat menemukan Rasulullah SAW kabir berruku, baru turun untuk ruku. Baru selesai baca surat untuk kenapa baru turun dari ruku. Spontan Abu Bakar Siddiq mengatakan Alhamdulillah, ternyata pembunuh tidak ketinggalan setelah kanan. Kenapa sahabat itu biasanya tidak pernah menjadi wasbu dalam sholat.
ditakbir Allahu Akbar farfar sholat. Ketika masuk masjid, Rasulullah sudah ruku, Abu Bakar ambil posisi, alhamdulillah takbir. Mestinya kan begitu takbir, Rasulullah sudah ngangkat. Nah, ternyata anaknya Jibril. Saat yang sama Allah memerintahkan malaikat Jibril, wan Nabi biruku. Nabi ketika itu dalam posisi ruku. Mau ngangkat dari ruku ditahan oleh malaikat ini, jangan dulu angkat. Membakar Rasul. Makola malaikat Jibril bilang, Muhammad, ya Muhammad, Sami Allah biqul. Mulai hari ini Muhammad, yang kemarin kamu mengangkat badan dari ruku menuju tidak mengangkat kamu Akbar, maka hari ini katakanlah Sami Allah biqul. Katakanlah Sami Allah. Kamu dengar tanya Abu Bakar itu macam alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu malah ini mulai hari ini. Jangan Allah lagi, tetapi baca Allah Alhamdulillah. Ya artinya semoga Allah mendengar Abu Bakar yang mengucapkan alhamdulillah. Makola itu juga Rasulullah SAW mengatakan Allah indah berkuih ketika bangun dari sejak pada wakana qabla dzalik berada Rasulullah sebelum peristiwa Abu Bakar ini yang kamu bilakir selalu Abu Bakar ruku mengangkat tubuh dengan kalimat Allah sebelum peristiwa. Bayar waktu ini wasolat ada kalimat sunnah dan bid'ah waktu maka jadi kalimat itu menjadi sunnah dibaca sejak peristiwa waktu itu dibarakati Sayyidina Abu Bakar dengan berkah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kasusnya kasus Abu Bakar sholatnya sholat asar. Sejak itu walau qala, dan kalau orang mengucapkan bukan sami Allah liman hamidah tetapi dibalik man hamidallah sami Allah apa boleh besok praktek dulu ini orang-orang baca sami Allah liman hamidah kita baca man hamidallah sami Allah apa biasa supaya itu man hamidallah sami Allah wa man sallallahu liman hamidah taqabbalallahu semoga menerima Allah minhu dari orang itu hamdah puji orang itu wajah alaihi dan membalas Allah kepada orang itu alaihi dengan puji. Allah sampai malam sampai pagi dan sinar ini yang perlu dari kami berdoa bila Allah alhamdulillah. Allah tapi ketika sudah berdiri tegak maka kalimatnya bukan sami Allah liman hamidah lagi tetapi Rabbana lakal hamd. Ini kadang-kadang salah kita karena sami Allah itu dibaca oleh imam, makmum tidak sempat baca, akhirnya makmum sudah berdiri bacanya masih sami Allah liman hamidah. Itu salah. Padahal ya di baca terakhir wa qaulul musalli dan syarat ucapan musalli Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu idan tasawwa qa'iman apabila ia telah lurus di dalam keadaan berdiri. Kalau sudah lurus berdiri maka yang dibaca bukan lagi sami Allah liman hamidah tetapi Rabbana lakal hamdu. Ya, raweh di Mekah Mubalik mengatakan ketika imam bangun sallallahu liman hamidah apa jawabnya? Rabbana walakal hamd. Tidak sallallahu liman hamidah. Ya Rabbana lakal.
Sunnahnya sholat. Dan 15 totalnya adalah membaca tasbih di ruku pada waktu ruku. Kapan membaca tasbihnya? Ba'da istiqrarihi bihi, setelah kita tetap dalam posisi ruku. Wa adal kamal tasbih. Dan yang paling rendah kesempurnaannya dalam membaca tasbih itu subhana rabbiyal azim. Baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Salasan bacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa tasbih, dan juga membaca tasbih bisujudi, di dalam waktu sujud. Wa annal kamal, dan yang rendah kesempurnaannya bihi, pada membaca tasbih dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, yang subhana rabbiyal a'la di sini tidak pakai wa bihamdihi. Kalau kita sudah pakai wa bihamdihi, berarti kelasnya bukan adna, bukan tasbih yang rendah, tapi tasbih yang menengah. Membaca tasbih tidak sempurna kita rendah, karena wa aqallu ma yahsul bihi dzikrul ruku, sedikitnya yang hasil kita membaca tasbih dan punya pahala tasbih di dalam dzikrul ruku sujud. Dzikrul ruku sujud tasbihatun wahidatun, itu cukup membaca 1 kali tasbih. Maka di dalam sholat tarawih nggak usah beda 3 ketinggalan, udah 1 tasbih terbaik. Tapi jangan sampai ditinggalkan, tidak baca tasbih sama sekali. Kenapa? Wa madhabul Imam Ahmad, Imam Ahmad Hambali mengatakan anna malaka tasbih ini, siapa orang yang meninggalkan membaca tasbih pada ruku dan sujud dan secara sengaja, abdul sholatku, maka batal sholat. Kata Imam Hambali, baik anda nasihat dia sujud, maka Imam Hambali kalau lupa tidak baca tasbih maka harus ditambah dengan sujud satu. Bahkan wanita yang itu kalau akan bicara seperti ulama, wa dawa ala tarki tasbih, siapa orang yang selalu dawa meninggalkan tasbih di ruku dan sujud, di dalam posisi ruku dan sujud, maka saqata adalahu keadilannya lepas. Keadilannya lepas berarti dalam meninggalkan selalu tidak ada. Fisiknya tidak boleh jadi saksi, karena saksi disyaratkan harus ada. Tapi wal amal, dan yang lebih sempurna lagi di tasbih ruku, dalam membaca tasbih ruku wa sujudi, dan tasbih sujud masyhuratun, yaitu masyhur yang membaca tasbih dan sujud di dalam ruku dan sujud adalah masyhur. Apa masyhurnya? Masyhurnya kalau kita mau kesempurnaan tingkat tinggi dalam membaca tasbih dan sujud adalah bahwa 11 kali. Waduluh serendahnya disebut 9 kali. 9 kali itu kebanyakan pasal. Maka minimal amal sempurna yang paling istimewa adalah
usap lagi yang Ini kata-kata jadi imam, maksudnya soal sendiri. Kayak cakung cewek. Disunahkan itu bukan bagi imam. Kalau kita sholat sendiri, silakan baca tasbih sunat. Jadi imam, bukan musyrik, kalau dia beda harus tanya dulu sama Pak Imam dulu, bagaimana kalau kita sholat baca tasbihnya 7 kali. Kita makmum alhamdulillah. Tapi kalau makmumnya protes, salah malam imam saya berpuasa. Tidak. Jangan kita lakukan. Karena akhir syarat masalah sudah urusan ilmu. ووضع اليدين ووضع الرجلين على الخفين بالجلوس للتشهد الاول والاخير الله عنك akan bahas bagaimana cara meletakkan tangan di paha ketika melaksanakan tasyahud. Atau begini, atau begini, atau begini, atau begini. Jangan kita laksanakan. Kalau begitu sampai sini. Assalamualaikum.